Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Anggraini. NIM saya 4012411200. Saya dari kelas 1E dan di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia internasional dalam sejarahnya dari periode pertama sampai periode ketiga. Hak asasi manusia internasional pada periode pertama yang dimulai dari pembentukan PBB hingga Deklarasi Universal HAM dari tahun 1945 sampai 1948 adalah masa penting dalam sejarah perjuangan HAM. Ciri-ciri periode pertama. Yang pertama itu adalah pembentukan dasar. Periode ini fokus pada pembentukan landasan hukum internasional untuk melindungi HAM. Dan yang kedua itu ada Deklarasi Universal HAM, yaitu puncak pencapaian periode ini ini adalah diadopsinya Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi dokumen penting yang merangkum hak-hak dasar setiap individu. Yang ketiga itu ada tanggapan atas Perang Dunia II, yaitu pembentukan sistem HAM internasional ini didorong oleh keinginan kuat untuk mencegah terulangnya peristiwa mengerikan dan pelanggaran HAM massa lainnya selama Perang Dunia II. Tujuan utama yang pertama itu adalah menegakkan martabat manusia. Tujuan utama adalah mengakui dan melindungi martabat serta hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kulit, bahasa, agama, pendapat politik, atau lainnya, asal-usul sosial atau harta, kelahiran, atau status lainnya. Yang kedua itu ada mencegah pelanggaran HAM, yaitu dengan adanya kerangka hukum internasional diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara massal di depan massa. Yang ketiga itu ada mendorong kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara dalam bidang HAM menjadi semakin penting untuk memastikan perlindungan hak-hak semua orang. Tantangan yang dihadapinya itu ada dua. Yang pertama itu ada perbedaan pendapat. Jadi negara-negara anggota PBB memiliki pandangan yang berbeda mengenai HAM sehingga mencapai konsensus seringkali sulit. Yang kedua itu ada implementasi, yaitu mengubah deklarasi menjadi tindakan nyata di tingkat nasional dan internasional, merupakan tantangan yang besar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang periode kedua dalam sejarah HAM internasional ditandai dengan upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang telah dibangun pada periode pertama. Fokus utama pada periode ini adalah mengubah deklarasi menjadi norma-norma hukum yang mengikat secara internasional. Ciri-ciri periode kedua. Yang pertama itu ada pengesahan konvensi. Jadi periode ini ditandai dengan pengesahan berbagai konvensi dan instrumen HAM internasional. Yang kedua, Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya, yaitu berfokus pada hak-hak seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Yang ketiga itu ada Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu berfokus pada hak-hak individu seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, bergaul, beragama, dan perlindungan dari penyiksaan. Yang keempat itu ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras. Yang kelima itu ada konvensi tentang
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mendorong kesetaraan gender, dan menghapus diskriminasi tentang perempuan. Yang keenam itu ada pembentukan mekanisme, yaitu didirikan berbagai mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan implementasi HAM seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Tujuan utama yang pertama itu mengikat secara hukum, dengan tujuan utama adalah mengubah deklarasi HAM menjadi perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak. Yang kedua itu ada mekanisme pengawasan, yaitu membentuk mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan konvensi dan menyelidiki pelanggaran HAM. Yang ketiga itu ada pencegahan pelanggaran, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada perbedaan interpretasi, yaitu negara-negara masih memiliki perbedaan interpretasi terhadap berbagai ketentuan dalam konvensi. Yang kedua, implementasi, yaitu banyak negara menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan konvensi HAM secara penuh. Dan yang terakhir itu ada prioritas nasional, yaitu tentang HAM seringkali tidak menjadi prioritas utama bagi beberapa negara, terutama dalam situasi konflik atau krisis ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan periode ketiga. Jadi dalam sejarah HAM internasional ditandai dengan perluasan cakupan HAM dan semakin kuatnya mekanisme pengawasan serta penegakan hukum. Periode ini dimulai pada akhir abad ke-20 dan terus berlangsung hingga saat ini. Ciri-ciri periode ketiga, yang pertama itu perluasan cakupan HAM. Yang kedua, hak generasi ketiga. Munculnya konsep hak generasi ketiga yang mencakup hak kolektif seperti hak atas lingkungan, hidup yang sehat, hak atas pembangunan, dan hak atas informasi. Yang ketiga itu hak-hak minoritas, yaitu perhatian lebih besar diberikan pada hak-hak kelompok minoritas seperti kelompok adat, kelompok agama minoritas, dan kelompok LGBT. 4. Penguatan mekanisme. Yang kelima itu ada Mahkamah Pidana Internasional atau MPI, yaitu didirikan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yang keenam itu ada mekanisme Universal Periodic Review atau UPR, yaitu sebuah proses di mana catatan HAM semua negara anggota PBB ditinjau secara berkala. Selanjutnya ada yang ketujuh itu ada globalisasi dan HAM. Yang ke-8 itu ada HAM dalam konteks globalisasi, yaitu tentang isu HAM semakin global dan terhubung dengan isu-isu seperti perdagangan bebas, investasi asing langsung, dan perubahan iklim. Yang ke-9 itu ada peran perusahaan multinasional, yaitu perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab dalam menghormati HAM dimanapun mereka beroperasi. Tujuan utama yang pertama itu ada penegakan hak generasi ketiga,
yaitu mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif dan hak-hak generasi mendatang. Yang kedua, mekanisme penegakan hukum, yaitu memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM. Yang terakhir itu ada integrasi HAM ke dalam semua bidang, yaitu mendorong integrasi HAM ke dalam semua bidang kehidupan termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada kompleksitas isu. Isu HAM semakin kompleks dan saling terkait dengan isu-isu global lainnya. Yang kedua itu ada perbedaan pendapat. Negara-negara masih memiliki perbedaan pendapat mengenai interpretasi dan implementasi HAM. Yang ketiga itu ada terorisme dan keamanan, yaitu dalam konteks ancaman terorisme seringkali terjadi trade-off antara keamanan dan HAM. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.